Perkenalkan, nama saya Gita Handayani dengan NIM 2416040057 dari kelas 2 akuntansi B. Saya dari kelompok 11. Dalam video ini untuk beberapa menit ke depan akan membahas tentang pendekatan pemikiran dalam Islam. Semua pasti bertanya-tanya, apa itu pendekatan pemikiran dalam Islam? Jadi, ayo kita cari tahu. Saksiin ya. Nah, pendekatan pemikiran dalam Islam itu terbagi menjadi 3, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfaniyafi. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang apa sih itu Bayani. Jadi, Bayani itu pendekatan berfokus pada teks-teks suci Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama pengetahuan. Interpretasi dan pemahaman teks menjadi kunci dalam pendekatan ini. Ijtihad atau proses penafsiran hukum Islam merupakan metode utama dalam pendekatan Bayani. Selanjutnya, pengertian Burhani. Jadi, Burhani itu pendekatan menekankan pada penalaran rasional dan logika dalam memahami ajaran Islam. Ia menggunakan akal dan bukti empiris untuk menjustifikasi dan mengembangkan pemahaman keagamaan. Pendekatan ini seringkali melibatkan penggunaan ilmu pengetahuan dan filsafat untuk mengkaji dan menjelaskan fenomena keagamaan. Dan pengertian Irfani yaitu pendekatan menekankan pada pengalaman spiritual dan intuisi sebagai jalan menuju pengetahuan keagamaan. Ia menekankan pada penyucian jiwa dan pendekatan batiniah untuk memahami hakikat ajaran Islam, tasawuf, atau mistisisme Islam, merupakan contoh utama dari pendekatan Irfani. Mereka bertiga juga punya ciri-ciri loh. Ciri-ciri Bayani yaitu bersifat tekstual, bergantung pada otoritas nas atau teks, menekankan pada pemahaman literal dan kontekstual teks, serta melibatkan ijtihad dan tafsir. Burhani memiliki ciri-ciri bersifat rasional, menggunakan logika dan penalaran, mengutamakan bukti empiris dan kausalitas, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang terakhir, ciri-ciri Irfani yaitu bersifat intuitif dan spiritual, menekankan pada pengalaman batiniah dan penyucian jiwa, melibatkan zikir, tafakkur, dan mujahadah. Contoh pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Bayani contohnya menentukan hukum tentang zakat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang membahas zakat. Burhani contohnya menganalisis dampak ekonomi zakat terhadap pengentasan kemiskinan dengan menggunakan data dan analisis ekonomi. Irfani contohnya menghayati makna spiritual zakat sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Kesimpulan dari materi saya ini yaitu ketiga pendekatan ini, Bayani, Burhani, dan Irfani, saling melengkapi dalam memahami dan mengembangkan ajaran Islam. Penggunaan pendekatan yang terintegrasi akan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan dengan konteks zaman. Penting untuk diingat bahwa ketiga pendekatan ini bukan alternatif yang saling eksklusif, melainkan saling mendukung dan memperkaya satu sama lain. Sekian dari Gita Handayani, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!